Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Triadisandi. Saya adalah kelompok KKN Munggangan Sentolo 53. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program kerja kami dengan tema pentingnya manajemen risiko untuk kebersihan lingkungan dan pemanfaatan cairan pemutih Beclean untuk bahan disinfektan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan cairan pemutih Beclean untuk bahan disinfektan. Cairan pemutih Beclean terbukti dapat digunakan sebagai disinfektan yang ampuh mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, cairan pemutih Beclean ini mengandung zat aktif sodium hipoklorit atau natrium hipoklorit dengan konsentrasi 5,25%. Larutan ini efektif untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Untuk cara pembuatannya, silakan lihat video berikut ini. Untuk cara pembuatannya sendiri, yaitu yang pertama-tama yang harus kita lakukan, gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Kandungan cairan pemutih ini bersifat kaustik sehingga dapat mengiritasi kulit kita jika kita tidak berhati-hati. Selanjutnya yaitu siapkan botol spray atau botol semprot yang bersih. Lalu siapkan juga Beclean. Lalu tuangkan cairan Beclean ke dalam botol spray atau botol semprot yang sudah kita sediakan sebanyak 95 ml tergantung besar kecilnya botol yang kita gunakan. Selanjutnya tuangkan air bersih sampai terisi penuh. Tutup botol dengan rapat agar airnya tidak keluar. Kocok botol dengan kuat agar cairan dapat tercampur dengan baik. Ini adalah proses yang tidak boleh dilewatkan karena campuran ini menghasilkan larutan 1000 ml atau 1 liter air. Setelah selesai, diamkan 1 menit terlebih dahulu dan dapat digunakan. Lalu selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan saat membuat cairan disinfektan ini, yaitu yang pertama kita harus membuka jendela, pintu ventilasi atau sirkulasi udara karena cairan pemutih dapat mengeluarkan uap atau zat yang beracun yang berbahaya untuk tubuh. Yang kedua yaitu sebelum digunakan secara menyeluruh, pastikan kita melakukan uji coba terlebih dulu pada suatu benda. Hal ini dikarenakan sifat zat kimia pada cairan pemutih berpotensi merusak warna cat pada benda dan membuat logam Yang selanjutnya adalah jangan campurkan cairan pemutih ini dengan bahan lain kecuali air karena akan berpotensi untuk menghasilkan uap yang sangat berbahaya. Yang keempat yaitu disarankan untuk membuat larutan baru setiap harinya karena akan terjamin keefektifannya, dan juga jangan letakkan di tempat yang panas atau terkena dengan sinar matahari. Selanjutnya ada benda yang harus kita sterilkan setiap hari. Ada beberapa benda yang mungkin sering kita gunakan, kita sentuh, kita pegang, kita pakai, yaitu yang pertama yaitu gagang pintu. Sering sekali mungkin setiap harinya kita keluar masuk dari rumah, kita sering sekali lupa untuk mencuci tangan dan menyisakan bakteri ketika kita memegang gagang pintu. Lalu yang kedua yaitu remote TV. Bagian yang harus selalu kita bersihkan setiap hari yaitu remote TV karena sangat sering kita sentuh dengan tangan yang berbeda setiap harinya. Ketiga yaitu toilet, yaitu bagian tempat duduk dan pembuluh siram. Bahkan kamar mandi akan kembali terkontaminasi oleh virus dan bakteri bahkan setelah melakukan pembersihan dan disinfektan 1 jam sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu meja dan kursi, karena sering sekali kita memegang bagian meja dan kursi, itu akan menyisakan bakteri sehingga kita harus membersihkan setiap harinya. Lalu yang nomor 5 yaitu telepon atau handphone atau gadget. Kita sering sekali kemanapun kita pergi, kita selalu membawa handphone. Dimanapun kita meletakkannya,
pasti akan selalu terkena bakteri. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk selalu membersihkan handphone ataupun tangan ketika kita sudah memegangnya agar terhindar dari bakteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen risiko untuk kebersihan lingkungan. Secara garis besar, manajemen risiko ini sendiri yaitu manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun tentunya kita harus menerapkan manajemen risiko ini agar lingkungan kita bersih dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menerapkan manajemen risiko ini yaitu yang pertama, kita harus menjaga kebersihan diri. Sepulang dari beraktivitas di luar, hindari langsung berkumpul dengan anggota keluarga untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam rumah dengan cara melepas sepatu di luar rumah, membuang benda-benda atau sampah bawaan yang tidak perlu sebelum masuk ke rumah, dan segera bersihkan diri dengan cara mencuci tangan, mandi, dan ganti baju dengan bersih. Lalu yang kedua yaitu membersihkan permukaan lunak di rumah. Permukaan lunak seperti sofa, matras, karpet, dan tirai jendela dan lain sebagainya itu harus dibersihkan secara berkala dengan cara mencuci bahan kain yang bisa dilepas. Untuk membersihkan permukaan yang tidak bisa dilepas, gunakan saja cairan khusus untuk tetap bersihkan semua permukaan dan dibersihkan terus-menerus agar terhindar dari bakteri. Selanjutnya itu membersihkan permukaan benda di rumah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus selalu tiap harinya membersihkan benda yang ada di rumah yang mungkin akan terkontaminasi virus. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan dapur. Dapur sering sekali kita gunakan untuk memasak, untuk makan, dan lain sebagainya. Nah, selesai kita memasak, kita harus selalu mencuci atau membersihkan dapur agar terhindar dari bakteri-bakteri sisa makanan atau bakteri-bakteri yang mungkin tertinggal di meja atau tempat kursi yang kita gunakan untuk menyimpan makanan. Selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Hal-hal yang harus selalu kita bersihkan adalah lingkungan di sekitar rumah dan tidak membuang sampah sembarangan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dan tidak ada wadah tergeletak yang berpotensi untuk mengundang jentik nyamuk. Hal yang harus kita lakukan dan yang paling utama kita lakukan yaitu harus segera selalu mencuci tangan ketika sebelum atau sesudah kita melakukan kegiatan. Lalu selanjutnya menjaga kebersihan diri, yaitu kita sudah tahu bahwa menjaga kebersihan diri salah satu yang paling penting dan utama yaitu mencuci tangan. Virus corona bisa menular melalui droplet atau percikan air liur. Percikan itu berpotensi keluar dari mulut penderita saat bersin atau batuk. Jika percikan tersebut menempel ke tangan atau permukaan benda-benda yang sering kita sentuh, maka virus akan dengan mudah masuk ke tubuh. Virus ini bisa mati jika kita mencuci dengan tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol dengan kadar setidaknya 70%. Jadi, apabila ada droplet yang mengandung virus corona menempel di tangan, virus ini bisa hilang dengan cuci tangan sehingga kita tidak tertular. Dan selanjutnya adalah saat-saat kita perlu mencuci tangan. Ada beberapa saat yang mungkin harus kita ketahui, yaitu sebelum, saat, dan sesudah menyiapkan makanan, karena sebelum atau sesudah kita menyiapkan makanan itu pasti akan selalu ada bakteri. Jadi dipastikan agar tangan kita selalu bersih. Lalu yang kedua, sebelum dan setelah mengasuh seorang yang sakit di rumah. Lalu yang ketiga, setelah batuk atau bersin. Lalu yang keempat, setelah kita memegang hewan peliharaan kita harus selalu tetap mencuci tangan. Selanjutnya adalah menjaga jarak atau social distancing yang sangat disarankan oleh pemerintah, ataupun kita sudah sadar sendiri bahwa menjaga jarak itu dapat menghindari kita dari tertularnya virus corona melalui percikan air liur yang mungkin bisa terbang sejauh kurang lebih 2 meter. Nah, jika kita berdiri berdesakan atau berhimpitan, tidak menjaga jarak dengan orang positif COVID-19, maka droplet akan dengan mudah menempel di tubuh dan virus pun ikut berpindah. Ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan dalam usaha untuk menjaga jarak, yaitu menghindari kerumunan, menghindari penggunaan transportasi kendaraan yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Biasanya kita
sering memesan alat transportasi seperti Grab, Gojek dan lain sebagainya, itu banyak sekali sekarang bahwa alat transportasi yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan. Padahal kita tidak tahu dari mana alat transportasi ini, sopirnya dari mana, atau habis ngantar siapa, kita tidak tahu. Maka disarankan agar alat transportasi yang kita akan tumpangi atau akan kita gunakan itu harus memenuhi standar protokol. Selanjutnya itu tidak sering menyentuh wajah. Nah, COVID-19 ini sangat identik dengan bakteri. Jadi, bakteri yang mungkin ada di tangan kita itu akan tertular ke wajah kita jika kita sering menyentuh wajah. Karena tangan kita yang kotor, sama saja kita membuka pintu lebar-lebar untuk COVID-19 bisa menyerang kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mempraktikkan etika bersin dan batuk. Yaitu biasakan saat batuk dan bersin, tutup mulut kita menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, tutuplah mulut dengan siku tangan kita bagian dalam. Dengan begitu, droplet atau percikan air yang keluar dari mulut kita yang mungkin mengandung virus corona itu tidak menyebar ke mana-mana atau tidak menyebar ke teman-teman kita yang lain, orang-orang terdekat kita. Jadi pastinya selain untuk menghindari dari tertularnya virus corona ini, itu juga akan menghindari kita tertular penyakit-penyakit lainnya seperti TBC dan penyakit virus atau bakteri lainnya. Sekian materi dari saya, dan ini adalah sumber dari materi yang saya dapatkan. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.